27 Agustus 1883, Gunung Krakatau erupsi dahsyat. Sejumlah hasil penelitian menyebut kerusakannya setara dengan 10 kali lipat bom Hiroshima dan Nagasaki. Letusannya juga menimbulkan tsunami setinggi 40 meter. Lebih dari 36.000 orang meninggal. Pasca erupsi, kompleks Krakatau hancur. Kejadian ini difilmkan dalam Krakatoa The Last Day. Pasca erupsi, aktivitas vulkanologi tidak berhenti. 40 tahun berselang, dinding kawah muncul sebagai hasil erupsi. Fenomena ini memunculkan Gunung Anak Krakatau. Sebetulnya kalau kita flashback ke dulu yang tahun 1883, itu kan awalnya itu sebetulnya dari situ ya. Terjadi letusan 3 gunung bertetangga yang dulu mungkin itu ibu bapaknya Anak Krakatau sekarang. Nah, kemudian si Anak Krakatau ini terus tumbuh, muncul lagi di permukaan laut yang mungkin kedalamannya sekitar 100 meteran lah ya. Hanya mungkin ada di dekat Anak Krakatau sekarang itu ada yang kedalaman lebih curam lagi. Indonesia memiliki 127 gunung berapi atau 13% dari total gunung berapi aktif di dunia. Erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sepanjang tahun. Pada Desember 2018 saja tercatat Gunung Anak Krakatau erupsi sebanyak 546 kali. Sementara pada 18 Agustus dalam sehari terjadi 576 kali erupsi. Erupsi terbanyak terjadi pada 30 Juni 2018 dengan 745 kali erupsi. Sejarah letusan pada tahun 1883 serta letaknya yang dekat Samudra Hindia menjadikan kawasan di sekitar Anak Krakatau sebagai daerah rawan bencana. Namun, tsunami yang terjadi 22 Desember lalu dianggap mengejutkan. Fenomena di Selat Sunda itu fenomena yang saat ini tidak lazim dan kompleks, merupakan multifenomena. Kemudian juga ada bencana tsunami yang dipicu secara tidak langsung oleh erupsi anak Gunung Krakatau. Citra satelit yang menunjukkan kepundan anak Gunung Krakatau itu ternyata kolaps. Nah, di situ kolapsnya kepundan inilah yang akhirnya mengakibatkan longsor bawah laut dan akhirnya menimbulkan tsunami. Potensi tsunami akibat longsoran Anak Krakatau pernah dikeluarkan peneliti Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi atau BPPT bersama sejumlah ahli geologi Prancis tahun 2012. Itu bisa kita buat beberapa skenario, tapi berhubung terbatasnya waktu akhirnya kita asumsikan udah deh runtuh aja semua gitu, runtuh semua terus kira-kira bagaimana. Itulah paper kita yang kita terbitkan. Pada saat itu juga kita tidak berharap ini akan terjadi secepat ini, dalam arti menurut Bapak dari geologi tingginya Anak Krakatau kurang tinggi gitu sehingga mampu menyebabkan kelongsoran. Tapi ya ternyata ya memang ada yang merencanakan yang berbeda, jadi sehingga timbul kejadian itu. Pelongsorannya itu sendiri bisa dimodelkan secara geoteknik, arti kalau dari teknik sipil, kalau dulu diperkirakan sudah mungkin ada potensi kelongsoran, mungkin sudah disiapkan infrastruktur, tapi mungkin karena tidak ada kekhawatiran yang dari pengalaman letusan yang cukup lama sebelum 3 bulan kemarin kok nggak apa-apa, kok sekarang terjadi juga. Jadi tentang longsoran memang ada mekanisme yang hampir mirip karena di paper kita menyebutnya flank collapse. Kalau dulu 1883 kita menyebutnya seluruh kaldera kolaps. Artinya kaldera itu kan ruang magma. Atapnya magmanya itu runtuh. Jadi airnya masuk kemudian keluar kembali.
Tapi di dalam keruntuhannya itu juga mungkin ada kemungkinan juga terjadi flank collapse juga dari dinding-dinding 1883 itu. Itu memang perlu kita bandingkan ya. Tapi yang pasti karena tinggi gunung Anak Krakatau jauh lebih rendah, juga material yang lebih sedikit, air yang akan dipindahkan juga kemarin dari hasil pengukuran juga jauh lebih kecil daripada 1883. Meski pesisir pantai Banten rawan tsunami, kawasan ini minim alat peringatan. Untuk sirine saja misalnya, Banten hanya memiliki 3 sirine peringatan dengan cakupan 45 km, padahal panjang pesisir mencapai 500 km. Artinya, kurang dari 10% kawasan yang miliki sirine peringatan tsunami. Sementara secara keseluruhan, Indonesia seharusnya memiliki 1.000 unit sirine peringatan tsunami. Namun nyatanya, baru ada 52 sirine peringatan tsunami. Untuk buoy atau alat pendeteksi tsunami, Indonesia miliki 22 unit. Namun tidak hanya masih kurang, alat pendeteksi tsunami tersebut sudah tidak berfungsi sejak tahun 2012. Jadi sebetulnya kalau kita betul-betul mau warning tsunami, itu harus menskenariokan, ya kan? Harus menskenariokan penyebab dari tsunami itu sendiri. Bukan berarti kalau tsunami saya hanya dari gempa bumi, ya nggak bisa seperti itu. Kenapa ada buoy itu ya? Antara lain tidak semua gempa bumi juga menimbulkan tsunami. Kalau misalnya ada gempa bumi besar di atas 6 pada skala Richter, ya kan, mungkin berpotensi tsunami, tetapi kan ada buoy atau alat lain lah, ketinggian gelombang. Ternyata tidak ada mendetek adanya tsunami, tentunya ya tidak harus di warning tsunami tentunya. Fenomena likuifaksi, gempa, dan tsunami menerjang Indonesia. Apakah cukup alat peringatan untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana? Pemerintah daerah sudah harus memasukkan tata ruang berbasis mitigasi bencana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, ya kan, agar mereka bisa hidup tentram,